Halo semuanya, jadi kenalin aku Grace Helda, biasa dipanggil Grace. Aku dari KKN PPM UGM Unit Sin 2 di periode 4 2020. Dan salah satu proker aku yaitu belajar bahasa Inggris terkhususnya untuk siswa SMA atau pelajar SMA. Tapi memang proker ini menurut aku nggak terbatas, jadi siapapun bisa belajar dari video aku, siapapun bisa ngeliat, dan siapapun bisa mencari ilmu lebih dari video presentasi aku kali ini. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar 16 tenses di bahasa Inggris. Itu tuh singkatnya seperti grammar atau tata bahasa. Jadi dari belajar ini kita tuh bisa tahu grammar di bahasa Inggris itu seperti apa sih dan penggunaan itu seperti apa, kapan. Maka dari itu harapan aku kalau kalian nonton video ini kalian bisa ngerti penggunaan tata bahasa Inggris yang benar itu seperti apa dan kapan penggunaannya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi kita saat itu juga. Oke, sekarang aku share screen. Jadi proker ini aku namain Learn English with Grace. It's a bit cheesy, agak cringe gitu, tapi kayak ya udah menurut aku lucu. Um, jadi mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin salah satu kalian atau beberapa dari kalian bertanya kenapa sih aku harus belajar bahasa Inggris gitu. Emang Inggris penting ya? Begitu segala macam. Menurut aku bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang penting banget untuk dipelajarin karena bahasa Inggris itu pertama bahasa universal, kayak a lot of countries, a lot of people speak English, kayak everywhere you go, it's English gitu. Jadi kemanapun kita pergi, menurut aku bahasa dasar yang paling kita harus ngertiin itu bahasa Inggris. Tapi nggak berarti bahasa lain nggak penting, nggak. Bahasa lain juga penting, tapi menurut aku yang benar-benar commonly used di banyak negara dan banyak orang dari seluruh dunia itu bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu sebenarnya berguna banget buat kalian yang emang let's say pengen pursue higher education, pengen ngejar S2 misalnya atau S3 atau misalnya pengen lanjutin S1 atau bachelor degree di luar negeri misalnya. Itu berguna banget buat kalian. Apalagi kalau misalnya kalian mau pursue scholarship, ngejar scholarship, atau misalnya mau magang, atau misalnya mau kerja, karena ada beberapa companies yang emang um, require you to master English at certain level. Jadi kayak ada beberapa company yang emang mengharuskan kalian itu untuk master English di level tertentu gitu. Jadi ya menurut aku bahasa Inggris penting gak cuma hanya misalnya kalian mau liburan, tapi juga dalam dunia pekerjaan, sekolah, atau sekedar basa-basi sama teman gitu, atau engage in normal conversation, misalnya sama foreigners, atau teman kalian misalnya ada yang bule, atau ya sekedar ketemu bule di jalan, terus kayak pengen ngomong-ngomong, itu bisa juga. Jadi menurut aku bahasa Inggris itu penting banget dipelajarin. Jadi aku harap semoga dengan adanya video ini bisa berguna buat kalian buat nambah ilmu kalian tentang bahasa Inggris. Jadi hari ini kita bakal belajar 16 tenses yang udah aku uh, mention tadi di awal. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama itu ada simple present tense. Jadi menurut aku ini yang basic banget, ini paling dasar dan ini tuh termasuk gampang juga untuk diingat, tapi jangan di sini kan ada formulanya, ada rumusnya. Gimana caranya kita membentuk kalimat-kalimat tersebut. Sama aja kayak pola kalimat di bahasa Indonesia gitu. Cuma menurut aku jangan terlalu terpaku sama, boleh terpaku sama, maksudnya boleh kita ngafalin rumusnya, tapi berbarengan dengan itu kita juga harus kayak melatih kita ngomong, verbnya, subjeknya segala macam, biar kita tuh fasih gara-gara kita terbiasa, bukan karena fasih karena kita ngafal gitu. Jadi keywords atau kata kuncinya dari simple present tense itu always, every, normally, often, sometimes, usually, or seldom. Seldom itu kayak jarang gitu saya nggak. Jadi simple present tense itu sebenarnya menunjukkan kebiasaan atau fakta dan kejadian umum. Contohnya kalimat positif di bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia.
Ya pasti semua bahasa juga ada kalimat positif, negatif, dan tanda tanya. Tapi di Inggris itu emang polanya agak berbeda. Jadi kalimat positif itu misalnya she buys a book every month. Ini kan menunjukkan kebiasaan. Jadi dia itu beli buku setiap bulan gitu. Kalau kalimat negatifnya, she doesn't buy a book every month. Dia nggak beli buku setiap bulan. Itu kalimat negatifnya. Ditambahin does not. Kalimat tanya, does she buy a book every month? Gitu. Apakah dia beli buku setiap bulan? Nah, kayak gitu contohnya. Nah, formulanya di sini yang positif itu kita subjek. Subjek itu ada 6. Yang pertama ada he, she, it. He laki-laki, dia laki-laki, she dia perempuan, it itu kayak benda, buat benda gitu. Kalau yang ada 7 berarti subjeknya. Yang jamak itu they, jamak atau saya sama saya. They itu mereka, we kami, kita, I aku, you kamu gitu. Jadi he, she, it, they, we are you. Jadi kayak biasanya dulu singkatannya kalau misalnya pas SD gitu kayak Dewi Ayu gitu buat ngafalin cepetnya karena we are you gitu. Jadi subjek dibarengin dengan verb. Verb itu kata kerja dan komplement itu sebagai pelengkap. Jadi pelengkapnya contohnya di sini every month atau a book every month gitu. Jadi komplementnya. Jadi subjeknya di sini itu she, verbnya itu buys, a book every month itu seperti pelengkap. Jadi gini, kalau misalnya subjeknya bukan she, misalnya they atau I deh yang paling gampang. I buy a book every month. Nah, itu terdapat perbedaan di verbnya karena kalau misalnya he, she, it itu verbnya harus ditambahin s gitu. Nah, kalau they, we, are you itu verbnya verb biasa aja, nggak usah ditambahin s atau es gitu. Jadi misalnya ini kalimat negatifnya subjeknya I, ya berarti I don't buy a book every month. Atau kalimat tanyanya, do I buy a book every month? Gitu. Jadi harus diperhatikan benar penggunaan subjeknya dan penggunaan verbnya, apakah harus ditambahkan s atau s atau tidak. Nah, kalimat negatifnya s plus don't or doesn't. Don't itu buat they, we, are you. Doesn't itu buat he, she, it. Habis itu kita kembali lagi ke verb 1 plus complement. Yang terakhir, kalimat tanyanya do or does plus verb 1 plus complement. Ini complement ya. Oke, contoh lainnya misalnya contoh kalimat lain. She often goes to the cinema. Dia biasanya pergi ke bioskop. Gitu. Contoh lainnya kayak gitu. Atau contoh lainnya lagi, misalnya, usually she walks with her dog or she walks her dog. Atau she walks her dog every morning. Misalnya dia ngajak jalan-jalan anjingnya setiap pagi. Atau misalnya, normally they go to holiday every year. Normally they don't go to holiday every year. Kalimatannya, do they go to holiday normally gitu? Do they go to the holiday normally ya gitulah pokoknya. Jadi kalimat tanyanya, jadi sebenarnya ini gampang, cukup bisa dipahami karena ini benar-benar simple. Jadi kita cuma bermain di subjek sama verbnya gitu. Oke. Yang kedua itu ada present continuous tense. Jadi present continuous tense ini dia menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Misalnya kayak aku sekarang contohnya I'm learning English misalnya. I'm making a video. I'm making a presentation. Itu
semua kali itu kan semua yang kejadian yang sedang berlangsung sekarang di momen itu juga. Jadi jadi dia memang menjelaskan aktivitas yang sedang kita lakukan gitu. Nah, kata kuncinya at the moment. At the moment itu kayak sekarang gitu. Just now, baru-baru aja, sekarang juga, right now juga sekarang. Jadi basically uh, pola yang menunjukkan aktivitas yang sedang kamu lakukan gitu. For example, kalimat positifnya itu I'm walking my dog at the moment. Kalimat negatifnya I'm not walking my dog at the moment. Am I walking my dog at the moment? Jadi kalimat ini artinya aku lagi ngajak jalan anjingku gitu. Artinya um, secara bahasa Indonesianya, kalau negatifnya aku nggak lagi ngajak jalan anjingku, dan kalau negatifnya emang aku lagi ngajak jalan anjingku sekarang. Nah, formulanya karena di sini jadi present continuous tense ini dia pakai to be. To be itu misalnya buat subjek yang single atau satu tunggal he, she, it itu pakai is. To be-nya is. To be itu kayak penyambung kalimat gitu. Is. Terus I itu I am. They, we, you itu pakai are. Oke, sampai sini semoga ngerti. Jadi kalimat positifnya yang membentuk itu subject plus to be plus verb ing. Jadi perlu di note untuk present continuous tense itu kita pakai verb ing. Jadi verb satu ditambah ing di belakangnya plus complementnya. Jadi kayak contohnya kayak gini, I am, M-nya itu disingkat pakai apostrof. I am walking, walking itu kata verb dasarnya walk, ditambahin ing. Walking my dog at the moment. My dog at the moment itu could be a compliment. Nah, negatifnya, I'm not walking my dog at the moment. Dan negatifnya, am I walking my dog at the moment? Jadi, pola kalimatnya itu tinggal dibolak-balik gitu aja untuk membentuk kalimat yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian mau negatif, ya udah tinggal ditambahin not di setelah subjek dan sebelum verb ing. Kalau misalnya kalian mau membentuk kata tanya, tinggal to be-nya dikedepanin, terus mengikuti kayak pola yang pertama. Oke, lagi-lagi belajar bahasa Inggris itu jangan bisa karena hafal formulanya menurut aku ya, tapi bisa karena terbiasa gitu, kalian praktekin di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, present perfect tense itu dia menunjukkan aktivitas yang sedang selesai atau yang sudah selesai gitu. Jadi kata kuncinya already, ever, just, never, not yet, so far, or till now. Jadi contohnya itu he has already taken a bath. Dia udah mandi gitu. Kalimat negatifnya he hasn't already taken a bath. Dia belum mandi. Terus kalau kalimat negatifnya has he already taken a bath? Dia udah mandi belum ya? Gitu. Nah, kenapa bisa dilihat di sini ini polanya itu dia nggak pakai verb 1, instead of dia pakai verb 3 karena menunjukkan aktivitas yang sudah selesai gitu. Jadi verb 3-nya itu ini kan verb 1-nya take, verb 3-nya take itu dari taken. Verb 3-nya itu taken. Jadi kalau positif dia rumusnya itu subject have atau has. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misalnya subjeknya itu they, we, are, you, itu pakai have. Tapi kalau misalnya he, she, it, karena mereka tunggal, itu pakai has gitu. Jadi di sini karena subjeknya he, jadi he subject plus has plus verb 3, ini maksudnya verb 3, maaf untuk typonya, plus complement. Nah, kalau kalimat negatifnya tinggal ditambahin not aja di habis kata have atau has, baru lanjut verb 3 lagi. Terus yang terakhir pola kalimat negatifnya have atau has-nya dikedepanin, terus tambah subjek, terus verb 3. Contoh lainnya, I have already eaten. Eaten, aku udah makan. Jadi aku udah makan, eat, kata dasarnya eat.
terus jadi verb 3, jadi I have already eaten. Aku udah makan. I haven't eaten yet. Misalnya itu kalimat negatifnya, contoh kalimat negatifnya di sini kan ada yet. I haven't eaten yet. Aku belum makan. Atau have I eaten the chicken misalnya, atau kalimat tadinya bisa dibikin kayak gitu. Contoh lainnya, aku udah makan ayam belum ya gitu. Karena menunjukkan aktivitas yang sudah selesai. Gitu. Jadi untuk tense ini dia memang pakai verb 3. Tapi bukan berarti karena ini taken, bukan berarti verb 3 itu diakhiri dengan and, enggak, tapi verb 3 juga ada yang pola, ada yang sama juga kayak verb 2-nya misalnya. Ada juga yang ditambahin belakangnya ed, tergantung verb mana yang kalian pakai. Yang keempat ada present perfect continuous tense. Jadi tense ini menunjukkan aktivitas masa lalu yang berlangsung hingga saat ini. Jadi kata kuncinya itu since, for the past 3 years misalnya, atau the whole week, the whole day, the whole month, the whole year, segala macam. Contoh kalimat positifnya, they have been dating since 2010, since 2010. I'm sorry. Jadi mereka udah pacaran dari 2010. Kalimat negatifnya, they haven't been dating since 2010. Terus untuk kalimat lainnya, have they been dating since 2010? Gitu. Jadi menunjukkan aktivitas masa lalu yang berlangsung hingga saat ini. Bisa dilihat kayak they have been dating since 2010. Itu artinya kan mereka tuh udah pacaran sejak 2010. Jadi masih sejak 2010 tuh jadi masih berlanjut gitu. Atau contoh lainnya, I've been in college since 2017. Aku udah kuliah dari 2017, gitu-gitu segala macam. Dan formulanya di sini itu subject, lagi-lagi have atau has-nya tergantung subjeknya. Ditambahin been karena itu menunjukkan aktivitas masa lalu yang aktivitas masa lalunya. Terus ditambahin verb ing karena dia masih berlanjut sampai sekarang gitu, masih ada sampai sekarang, masih berlangsung sampai sekarang. Ditambahin komplement. Nah, negatifnya tinggal ditambahin not di belakang have atau has. Habis itu polanya sama juga. Untuk kalimat tanyanya juga have atau has-nya dipindah ke depan. Ditambahin subject, been, atau verb ing. Jadi basically yang dipindah ke depan, permainannya itu cuma pemindahan ke depan untuk have atau has-nya, karena dia menjadi tanda tanya, menjadi kalimat tanya. Setelah itu polanya mengikuti kayak yang kalimat positif. Oke. Yang kelima, ada simple past tense. Nah, ini basically, karena tadi ada simple present tense yang menunjukkan aktivitas yang sekarang, simple past tense itu, dia menunjukkan aktivitas di masa lampau, di masa lalu. Jadi keywordnya itu bisa last year, last month, yesterday, 3 semesters ago, 3 months ago, atau 2 heartbreaks ago, gitu-gitu. Jadi bisa kata-katanya bisa dipermainkan aja, bisa kalian ngambil sembarang, yang penting udah di masa lalu gitu. Misalnya 3 semester lalu, atau 3 hari yang lalu, 3 bulan yang lalu, segala macam. Contohnya, the pandemic happened 2 semesters ago. Jadi pandemic itu kan tahun lalu. Dan posisinya sekarang aku udah semester 8. Jadi 2 semester lalu, semester 6 gitu. Negatifnya, the pandemic didn't happen 2 semesters ago. And kalimatnya, did the pandemic happen 2 semesters ago? Nah, simple past tense ini memang agak berbeda karena dia itu pakainya did, was, atau were gitu. Jadi dan verb satunya itu ditambahin ed, tapi enggak ed jadi verb 2. Jadi verb 2 itu basically kebanyakan verb 1 ditambahin ed di belakangnya untuk menunjukkan kalau ini sudah masa lampau gitu. Dan pemakaian did atau as atau was atau were itu juga diperlukan di sini. Jadi misalnya kalimat positifnya itu sini as subject plus verb to plus complement.
or subject, was atau were. Nah, di sini perlu di-note juga penggunaan was atau were. Was itu juga buat tunggal, subjek tunggal, misalnya he, she, it. Kalau were itu penggunaannya untuk subjek yang jamak, they, we, are you gitu. Jadi contoh yang pakai was atau were itu misalnya she was crying, she wasn't crying, atau was she crying gitu. Oh enggak, kalau kalimat tanyanya itu did she cry gitu. Gitu. Jadi nah, untuk kalimat negatifnya kita bisa lihat di sini tinggal ditambahin not aja di belakang did. The pandemic didn't happen just semesters ago, atau she wasn't there, they weren't there, atau they weren't eating, she wasn't eating, bla 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 segala macam, tinggal disesuaikan aja. Terus untuk kalimat tanyanya itu tinggal pakai did plus subject plus verb 1 atau plus komplement, habis itu atau was atau were plus subject plus verb 1 plus komplement. Misalnya kayak was she there, was she here, gitu-gitu. Oke, lanjut. Yang keenam itu past continuous tense. Jadi dia basically menunjukkan dua aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi keywords-nya itu when, while, as long as, at this time, yesterday, gitu. Contoh pertamanya, she was taking a bath when the earthquake happened. Jadi aktivitasnya terjadi di dua aktivitas ini terjadi di masa lalu. Jadi pas dia mandi, gempanya ada gempa gitu. Pas dia mandi ada gempa. Terus she wasn't taking a bath when the earthquake happened. Dan kalimat tanyanya, was she taking a bath when the earthquake happened? Gitu. Jadi memang ini yang dinegatifkan yang pertama saja teman-teman. Dan karena yang kalimat kedua ini menunjukkan aktivitas di masa lampau yang sudah terjadi. Gitu. Jadi formulanya yang pertama itu subject plus was atau were, and ditambah verb ing. In this case, dia pakai verb ing, dan complement. Kalau negatifnya tinggal ditambahin not aja, habis was or were. Untuk kalimat tanyanya, was atau were-nya tinggal dipindahin ke depan. Gitu. Yang ketujuh, cukup banyak ya teman-teman. Itu namanya past perfect tense. Jadi dia menunjukkan aktivitas yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Jadi keywords-nya ada yesterday, or till 3 days ago already, or until that day. Gitu. Contoh yang pertama, she had slept before she went to school yesterday. Jadi kan karena menunjukkan aktivitas yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Jadi semuanya ini udah terjadi di masa lampau nih. Tapi aktivitas pertama itu dia udah terjadi sebelum waktu tertentu gitu. Nah, in this case yang kalimat positifnya itu waktu tertentunya itu menegaskan kalau dia pergi ke sekolah gitu, tapi di masa lampau, polanya masa lampau gitu. Jadi dia tuh udah tidur sebelum dia pergi ke sekolah gitu. Nah, untuk negatifnya, she had not slept before she went to school yesterday. Dan kalimat negatifnya, kalimat tanyanya, had she slept before she went to school yesterday. Jadi lagi-lagi yang untuk negatif, yang negatifkan hanya kalimat pertama. Nah, ini polanya ini agak berbeda. Jadi ini pakai had. Jadi had itu bisa dipakai untuk semua subjek. He, she, it, they, we, are you. Jadi polanya subject, had, plus verb 3, lagi-lagi verb 3. Ini verb 3-nya sleep, jadi verb 1-nya sleep, verb 2-nya slept, verb 3-nya sama kayak verb 2, slept. Plus complement, terus untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahin not di belakang had, dan kalimat tanyanya tinggal ditambah, had-nya tinggal dipindah ke depan, baru subject, baru
Verb 3 baru complement. Gitu. Sebenarnya polanya gampang teman-teman. Kalau misalnya kita udah terbiasa aja dan udah melatih gimana ya, kepekaan kita terhadap verb, subject, dan lain-lain. And don't be afraid to make mistakes. Jangan takut buat bikin salah karena pada dasarnya semua orang itu sedang belajar dan mereka bahkan expert pun tetap belajar setiap harinya. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian baru belajar bahasa Inggris dan kalian buat kesalahan tuh nggak apa-apa banget. Gitu. Karena bahasa Inggris juga bukan bahasa ibu kita. English isn't our main language. It isn't our mother tongue. Jadi kayak ya udah sans aja gitu. Jadi kayak dibawa asik aja, gitu. Dibawa chill aja, dibawa santai, nggak usah terlalu terpressure. Yang ke-8 ada past perfect continuous tense. So we're halfway to go. Ada 8 tenses lagi. Jadi ini tuh menunjukkan aktivitas di masa lampau yang sudah selesai di waktu tertentu juga di masa lampau juga. Jadi keywords-nya itu for, since, the whole day, sama all day. Jadi, for example, he had been talking for 3 hours. Jadi, he had been talking for 3 hours. Jadi, dia tuh udah ngomong selama 3 jam. Gitu. Jadi, ini tuh di masa lampau, tapi juga udah selesai gitu di masa lampau juga. Gitu. Atau she had been taking a bath for 5 hours. Misalnya dia udah mandi selama 5 jam. Gitu. Atau they had been studying for a day, for the whole day. Nah, kalimat negatifnya di sini, he hadn't been talking for 3 hours. Dia nggak ngomong selama 3 jam. Dan kalimat lainnya, had he been talking for 3 hours? Emang dia udah ya ngomong selama 3 jam? Emang dia udah ngomong 3 jam? Gitu. Nah, formulanya lagi-lagi, ini pakai had. Gampang banget teman-teman. Polanya, yang pertamanya subject plus had. Seperti yang aku bilang tadi, had itu bisa dipakai untuk semua subjek. Plus been, plus been itu karena menunjukkan udah, verb ing, diikutin verb ing, and complement. Negatifnya tinggal ditambahin not di sini, dan untuk kalimat tanyanya tinggal had-nya dipindah ke depan, terus sisanya mengikuti pola kalimat pertama, atau pola kalimat positif. Yang ke-9, ada simple future tense, jadi ini menunjukkan aktivitas di masa depan, apa yang mau kita lakuin di masa depan. Gitu. Keywordnya misalnya next day atau next week, next month, next year, next semester, next season, next spring, next fall, next winter. Misalnya kalau kita bisa menggabungkan musim, kita bisa juga pakai musim di sini. Tomorrow, few days later, 3 days later, a week later, 3 months later, segala macam. Dan ini cukup gampang juga dimengerti. Yang pertama misalnya, I'm going to Japan next year. Aku bakal ke Jepang tahun depan. Negatifnya, I'm not going to Japan next year. Aku nggak ke Jepang tahun depan. Terus kalimat lainnya, am I going to Japan next year? Aku ke Jepang nggak ya tahun depan? Gitu. Nah, contoh lainnya lagi, misalnya, she's going to take a bath next week. Misalnya, dia bakal mandi minggu depan. Atau, Raisa's going to have her show here in Jogja next week. Raisa bakal ngadain konsernya di Jogja minggu depan. Misalnya. Atau Raisa's not going to have her concert here in Jogja next week. Dia nggak bakal punya konser, dia nggak bakal ngadain konser minggu depan di Jogja. Is Raisa going to have her concert here in Jogja next week? Atau kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Dan formulanya lagi-lagi tinggal memainkan pola aja. Yang pertama, kalimat positifnya itu subject plus to be. Ingat to be-nya itu apa. Jadi to be buat he, she, it itu pasti is. He is, she is, it is. Kalau buat they, we, are, you itu have. They have, enggak. They are, sorry, maaf. They are, you are, we are, I am. Plus verb ing, karena akan terjadi di masa depan, plus complement. Kalau negatif tinggal ditambahin not aja di belakang to-be-nya. Dan untuk kalimat tanyanya tinggal dipindah ke depan to-be-nya. Jadi tinggal, misalnya, am I going to Japan next year? Jadi tinggal dimainin aja.
Yang ke-10. Oke, 6 more to go. Future continuous tense itu menunjukkan aktivitas yang akan terjadi di waktu tertentu di masa depan. Di waktu tertentu di masa depan. Misalnya tomorrow morning, in 5 years, atau in 3 years, misalnya in the next 3 months, gitu-gitu. Nah, contoh kalimat positifnya, they will be studying tomorrow morning. They will not be studying tomorrow morning untuk kalimat negatif. Dan kalimat tanyanya, are they going to be studying tomorrow? Gitu. Jadi pola kalimatnya itu subject plus will be plus verb ing plus complement. Kalau negatifnya tinggal ditambahin not aja sebelum be-nya. They will not be. Jadi they won't be. Dan kalimat tanyanya itu to be-nya dikedepanin kayak yang sudah-sudah. Are they going to be studying tomorrow? Gitu. Oke. Yang ke-11 itu ada future perfect tense. Dia itu menunjukkan aktivitas yang akan berakhir di masa depan. Misalnya keywords-nya next month atau next year, next 3 years misalnya, atau in 2 weeks. Nah, ini buat mahasiswa tua nih biasanya. Tentang thesis, tentang skripsi. I will have finished my thesis by 2 months. Aku akan menyelesaikan tesisku dalam 2 bulan misalnya. Terus negatifnya, I will not have finished my thesis by 2 months. Aku nggak bakal nyelesain tesisku dalam 2 bulan. Atau kalimat tanyanya, will I have finished my thesis by 2 months? Aku bakal nyelesain tesisku dalam 2 bulan nggak ya? Nah, formulanya lagi-lagi gampang banget, tinggal mengikuti pola kalimatnya aja. Yang pertama aja subject, plus will, plus have, plus verb 3, verb plus complement. Dan di sini jatuhnya have itu buat semua subjek ya teman-teman. Negatif itu subject plus will, not-nya tinggal ditambahin di belakang will, plus have, plus verb 3 plus complement. Dan untuk kalimat tanyanya itu will-nya tinggal dipindahin ke depan aja dan sisa polanya itu mengikuti kalimat pertama. Itu. Oke, yang ke-12 itu ada future perfect continuous tense. Jadi dia menunjukkan aktivitas yang akan terus terjadi di masa depan. Jadi keywords-nya itu for the last blah 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 atau all day long. Nah, misalnya for the last 5 years atau for the last 2 semesters misalnya. Kalimat positifnya contohnya in 2024 he would have been working here for 5 years. Jadi pas 2024 dia tuh udah kerja di sini selama 5 tahun. Nah, kalimat negatifnya in 2024 he wouldn't have been working here for 5 years. Dia nggak kerja di sini, dia nggak kerja di sini selama 5 tahun. Ya, gitulah pokoknya. And kalimat tanya in 2024 would he have been working here for 5 years? Emang pas 2024 itu dia udah kerja di sini 5 tahun ya. Nah, untuk pola kalimatnya itu subject plus would plus have plus been, would have been ditambahin verb ing atau verb 1 dipakai ing plus complement, negatifnya tinggal ditambahin not aja habis would. Habis itu untuk kalimat tanyanya would-nya bisa dipindah ke depan. Oke. Cukup bisa dimengerti ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Terus yang ke-13. Nah, past future tense itu menunjukkan aktivitas di masa lalu yang udah gagal. Nah, keywords-nya itu hampir sama kayak simple past tense. Jadi kayak yesterday, the day before, atau last week, last month, last year. Nah, yang kalimat pertama atau kalimat positifnya itu she would go to Japan last year if Japan allowed her to. Dia bakal ke Jepang tahun lalu kalau misalnya Jepang ngizinin dia masuk karena kan tahun lalu ada pandemi. Atau negatifnya itu she wouldn't go to Japan if Japan didn't allow her to. Dan kalimat tanyanya would she go to Japan if Japan allowed her? Nah, oh ya ini teman-teman ini harusnya
she wouldn't go to Japan if Japan allow her to gitu. Jadi yang memang yang apa ya, yang dinegatifkan itu memang yang kalimat pertama. Itu karena yang belakangnya itu komplement. Jadi lagi-lagi formulanya tinggal mengikuti pola kalimatnya. Untuk kalimat positif itu subject plus would atau should plus verb satu atau complement. Jadi itu bisa diganti, bisa pakai should juga, jadi nggak melulu would. Untuk kalimat negatifnya itu subject plus would atau should, tinggal ditambahin not aja untuk kalimat negatifnya, plus verb satu plus complement. Terus yang terakhir kalimatannya would atau should, subject plus verb satu plus complement. Gitu. Tinggal mengikuti pola kalimatnya aja. Yang ke-14, jadi past future continuous tense. Makin ribet ya namanya. Menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga periode tertentu di masa lampau. Jadi misalnya, I would be sleeping. Aku bakal tidur gitu. I wouldn't be sleeping. Would I be sleeping? Jadi ini cukup mudah juga dan mudah banget sebenarnya karena kalimatnya cuma seperti ini gitu. Dan dia memang menunjukkan aktivitas di masa lampau dan emang akan berlangsung di periode tertentu gitu. Jadi misalnya I would be sleeping misalnya sampai kapan? Kan tidur itu sampai periode tertentu. Jadi dia sampai periode tertentu dan dia udah terjadi di masa lampau. Nah, ini formulanya gampang banget. Plus subject, plus would atau should, plus be, ini ditambahin be, plus verb ing, plus complement. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahin not aja di belakang would atau should, terus kalimat tanyanya itu tinggal would atau should-nya dipindah ke depan, terus pola kalimat yang lain mengikuti kalimat positifnya. Gitu. Terus yang ke-15, past future perfect tense, itu menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan di masa lampau tapi gagal. Contoh kalimatnya, I would have bought a new phone if I had money. Jadi aku tuh bakal beli HP baru kalau aku punya uang. Gitu. Jadi aktivitas yang akan dilakukan di masa lampau tapi gagal gitu karena faktor tertentu misalnya. Negatifnya I wouldn't have bought new phone if I had money. Negatifnya cuma kalimat pertama. Yang kalimat tanyanya would I have bought a new phone atau a new car if I had money gitu. Ini maaf ini ininya objeknya salah. Oke, jadi memang di tense ini, di pola kalimat ini kita menggunakan verb 3 gitu. Yang positifnya itu formulanya subject plus would atau should, terus have plus verb 3 plus complement. Negatifnya tinggal ditambahin not aja di akhir would atau should. Terus yang untuk kalimat tanyanya, would atau should-nya tinggal dipindah ke depan, lalu formulanya mengikuti kalimat pertama atau kalimat positif. Nah, ini yang terakhir, namanya panjang banget. Namanya panjang banget, such a long name. Jadi namanya past future perfect continuous tense. Jadi dia tuh menunjukkan aktivitas yang akan sudah dan masih sedang terjadi di masa lampau. Tapi sebenarnya tidak terjadi. Jadi sebenarnya aktivitas ini imajiner, teman-teman, yang akan dilakukan lah, tapi nggak terjadi gitu. Jadi kayak cuma planning doang gitu. Misalnya positifnya, she would have been texting me for 5 hours yesterday, but she had slept at 7 p.m. Nggak, ini bukan planning juga sih, tapi kayak ya seharusnya ada tapi nggak ada gitu. Jadi artinya itu dia tuh harusnya ngechat aku selama 5 jam kemarin, tapi dia udah tidur jam 7 malam gitu. Nah, untuk kalimat negatifnya, she wouldn't have been texting me for 5 hours yesterday, but she had slept at 7 p.m. Tinggal yang kalimat pertamanya dinegatifin, tinggal ditambahin not. Terus yang terakhir, would she have texting me for 5 hours yesterday? Ini harusnya ditambahin been deh. Ya, seingat aku ini ditambahin been, but correct me if I'm wrong. Would you have been texting me for 5 hours yesterday? Ya. Yeah. Jadi formulanya lagi-lagi tinggal mengikuti pola kalimat. Yang positif itu as, subject plus would atau should, plus have been, plus verb ing, plus complement.
Gitu. Terus negatifnya tinggal ditambahin not, dan kalimat tanyanya tinggal dipindah ke depan. Oke? Okay? Ya, gitu aja teman-teman dari aku. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari presentasi aku kali ini. Dan semangat belajar bahasa Inggrisnya. Dan buat kalian yang masih beginner, jangan patah semangat. Don't be afraid to make mistakes. Jangan takut buat kesalahan dan dibawa enjoy aja. Oke? Okay? Terima kasih dan maaf banget kalau ada salahnya. Dan aku tahu pasti ada salah. Kalau misalnya kalian ragu-ragu atau nggak percaya sama aku, misalnya nggak percaya sama penjelasan aku, bisa banget cari bahan materi lainnya juga yang bisa mensupport argumen kalian. Oke, terima kasih.